Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Septiawati, kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep berpikir dalam sejarah. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis. Artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Pengertian kronologi. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang sama. Contohnya, pada Agustus 1945 pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mengakibatkan kekalahan Jepang. Pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Pengertian diakronik sendiri secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, peristiwa atau kejadian pada waktu yang tertentu. Masih berhubungan dengan pembatasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Sebagai contoh, apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat dua periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. 1. Zaman pra-aksara yang juga disebut dengan zaman pra-sejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. 2. Zaman aksara atau disebut juga dengan zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Contoh periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. 1. Masa berburu dan merana. 2. Masa bercocok tanam. 3. Masa bercocok tanam tingkat lanjut. 4. Masa perundagian. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga akan memudahkan kita memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Melalui periodisasi, kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan 1. Perkembangan manusia dari waktu ke waktu. 2. Kesinambungan antara periode. 3. Kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang. 4. Perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Masih berkaitan dengan waktu, dalam sejarah kita juga dikenalkan dengan istilah kronik. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadian. Kronik berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh para musafir, pendeta, dan pujangga pada masa lalu. Selanjutnya, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan
umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit dari diakronis. 6. Kajiannya sistematis. 7. Sifat kajian mendalam. Kesimpulannya, konsep berpikir dalam sejarah terbagi menjadi 3, yaitu secara kronologis, diakronik, dan sinkronik. Sekian penjelasan tentang konsep berpikir dalam sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.